Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari kelas Hukum Ekonomi Syariah semester 3, kelas A dengan NIM 19082020029. Di sini saya akan membahas mengenai etika Islam terhadap lingkungan hidup untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh dosen Bapak Haji Ahmad Khairuddin, LC.MH. Pengertian lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya, pengertian dari green economy. Green economy adalah perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, efisiensi sumber daya alam, dan berkeadilan sosial yang berkaitan dengan income per kapita dan kemiskinan. Munculnya green economy ini dilatar belakangi oleh adanya krisis lingkungan hidup yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Dan tujuan dari adanya green economy ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan manusia dan lingkungan hidup. Gambaran lingkungan hidup negara modern. Contohnya adalah negara Indonesia, karena persyaratan sebagai sebuah negara sudah terpenuhi sejak kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi pun jelas tercantum dalam Undang-Undang 1945. Fungsi negara dalam sistem negara modern adalah mengatur hubungan-hubungan manusia yang terjadi pada masyarakat, memberikan pembatasan-pembatasan atau keleluasaan serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karenanya, peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dan digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Selanjutnya, produk hukum negara Indonesia adalah menghasilkan undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya di tingkat kementerian yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perhutanan, perikanan, dan pertambangan, berkaitan dengan pekerjaan umum, berkaitan dengan sumber daya manusia, berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan bisnis dalam dimensi global. Ada 6. Apa saja? Yaitu yang pertama, akumulasi bahan beracun. Pembuangan limbah dan sisa industri kimia yang tanpa diolah lebih lanjut mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, efek rumah kaca. Naiknya permukaan laut akibat suhu permukaan bumi yang tinggi. Yang ketiga, perusakan lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi untuk memantulkan paparan sinar UV keluar atmosfer bumi. Sinar UV dapat mengakibatkan suhu bumi meningkat dan radiasinya berbahaya. Yang keempat, hujan asam. Hujan asam dapat merusak hutan dan pohon-pohon yang tumbuh di sana, mencemari air danau dan merusak gedung dengan kandungan zat asam yang ada di dalamnya. Yang kelima, deforestasi dan penggurunan. Kayu merupakan barang yang laris dalam bisnis sehingga para pebisnis berlomba-lomba menyediakan penawaran kayu. Namun, semakin berkembangnya bisnis ini tidak sejalan dengan pembuatan kembali barang tersebut yaitu pohon. Deforestasi besar-besaran ini berdampak besar pada lingkungan kita. Bahkan, bila penebangan tersebut dilakukan dengan tidak sistematis, bisa menyebabkan erosi tanah yang pada akhirnya akan menyebabkan penggurunan. Yang terakhir atau yang keenam, keanekaan hayati. Keanekaan hayati pada masa depan sangat dibutuhkan, terutama pada spesies yang saat ini belum diketahui manfaatnya, mungkin akan berguna pada masa depan. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah kepunahan banyak spesies yang ada. Maka, bila kerusakan habitat dan terutama penebangan hutan yang semakin banyak, akan mempercepat terjadinya kepunahan banyak spesies saat ini. Bisnis mempunyai tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup. Bisnis wajib memberi kontribusi kepada perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. Mengapa demikian? Ada dua alasan untuk itu. Yang pertama, sejak permulaan industrialisasi, bisnis telah merusak lingkungan. Selama 1 abad lebih, industri tidak memiliki wawasan lingkungan. Kita membutuhkan waktu lama,
Sebelum hal itu disadari dengan jelas, kini bisnis wajib mengoreksi tradisi lama yang buruk itu. Kedua, alam mempunyai nilai sendiri. Anggapan lama bahwa alam hanya merupakan instrumen untuk dimanfaatkan oleh manusia harus ditinggalkan. Jika alam mempunyai nilai sendiri, ia patut dihormati pula, karena manusia termasuk alam. Dengan menghormati dan memelihara alam, manusia serentak juga menghormati masa depannya sendiri. Pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Al-Quran sudah digambarkan secara rinci tentang pelestarian lingkungan hidup. Salah satu di antaranya mengenai melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku kejahatan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, "Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." Selain dalam Al-Quran, Rasulullah melalui hadisnya telah menanamkan nilai-nilai implementatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Di antaranya membahas mengenai penetapan daerah konservasi, anjuran menanam pohon dan tanaman, larangan melakukan pencemaran, dan berlaku ihsan terhadap binatang. Dalam Islam, pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup atau fiqhul bi'ah. Pengertian dari fikih lingkungan atau fiqhul bi'ah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Sekian pemaparan materi mengenai etika Islam terhadap lingkungan hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.